Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pengawas kegiatan PSAS semester genap tahun 2025, langsung saja nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melaksanakan pengarahan dan briefing terkait pelaksanaan PSAS tahun 2025, mari kita awali dengan tawasul terlebih dahulu. Kita kirim hadiah kepada Abah almarhum Abah Yai. Mudah-mudahan pengarahan ini diberikan kelancaran dan Bapak Ibu bisa diberikan kesehatan terus, kemudian semakin kompeten, semakin serius dan semakin baik dalam rangka mendidik anak-anak kita di SMK Baitul Atiq. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li barakati Sultanil Awliya Isyadina Syamtul Qadir Jilani wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ulati wa sahbihi wa azwaji wa duriyatihi khususan khusahtum ila ruhi almarhum al-maqfulah Kiai Ahmad Mustafa lahumul Fatihah. Dan tawasul kedua untuk hajat kita kegiatan PSAS semester genap tahun 2025 bi barakatil Fatihah. Baik Bapak Ibu pengawas yang kami hormati, berhubung ini kita keterbatasan waktu sehingga belum bisa bertatap muka untuk melaksanakan pengarahan atau briefing secara langsung di sekolah. Maka dari itu kami sebagai panitia ada inisiatif ingin memberikan pengarahan kepada Bapak Ibu guru pengawas melalui YouTube ini ya, atau video ini. Mudah-mudahan apa yang nanti kami sampaikan, saya mewakili teman-teman panitia bisa memberikan penjelasan yang baik dan kejelasan terkait kegiatan dan rencana target di kegiatan PSAS semester genap ini. Baik, langsung saja. Jadi pengarahan kali ini ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, tata tertib pengawas. Jadi Bapak Ibu, untuk tata tertib pengawas hampir sebagian besar sama dengan kegiatan terakhir ya, yaitu STS untuk kelas 10 dan 11 dan EAS kelas 12 bulan April kemarin. Jadi ketika nanti di ruang pengawas, kami harapkan Bapak Ibu bisa hadir 15 menit sebelum ujian dimulai. Kemudian nanti sebelum menuju ke ruang ujian, pengawas menandatangani daftar hadir pengawas yang ada di ruang sekretariat maupun di ruang pengawas. Kemudian pengawas nanti mengambil draft pengawas ujian yang isinya nanti berupa jadwal ujian, jadwal pengawas, tatip peserta, tatip pengawas, daftar peserta, denah ruang, soal ujian beserta lembar jawaban, serta berita acara di ruang sekretariat ataupun ruang pengawas. Sehingga karena kegiatan pengarahan atau briefing ini sudah kita laksanakan secara daring ini, nanti ketika hari H pelaksanaan ujian itu sudah tidak ada lagi briefing atau pengarahan setiap harinya. Sehingga kami harapkan monggo nanti Bapak Ibu ketika ada yang perlu ditanyakan bisa japri WA saya ataupun ditanyakan di kolom komentar di bawah ya. Kemudian nanti karena tidak ada briefing pengawas setiap harinya, sehingga nanti secara teknis pengawas datang, misalkan datang jam 7 nggih, nanti pengawas langsung bisa menempati ruang pengawas di meja pengawas masing-masing. Di situ sudah tertera draft pengawas yang isinya sudah lengkap. Nanti Bapak Ibu ambil saja, kemudian menunggu anak-anak persiapan masuk. Jadi anak-anak itu masuknya setiap pagi itu 7:30. Nah Bapak Ibu nanti masuknya itu maksimal 5 menit sebelum ujian dimulai, sehingga pukul 7:25 Bapak Ibu diharapkan sudah berada di ruang ujian. Sehingga nanti ketika anak-anak itu selesai pembiasaan atau apel pagi di lapangan, anak-anak ketika masuk ke ruang ujian, Bapak Ibu itu sudah menyambut di depan pintu. Kemudian nanti bisa menerapkan 5S atau bersalaman, mempersilakan anak-anak masuk ke ruang ujian secara rapi. Tasnya nanti diinformasikan untuk diletakkan di luar, sehingga anak-anak masuk nanti hanya membawa ATK dan nomor ujian yang sudah diberikan. Kemudian nanti pengawas membacakan tata tertib peserta ujian. Misalkan sekiranya ini waktunya lama,
karena anak-anak tata tertib peserta itu juga sudah kami upload di grup, sudah insya Allah sebagian besar paham, mungkin tidak perlu disampaikan ulang. Ya. Kemudian yang selanjutnya, pengawas mengingatkan peserta ujian untuk mematuhi tata tertib yang sudah dibuat. Ini tata tertib untuk peserta. Kemudian sebelum melaksanakan pembagian soal, kami harapkan Bapak Ibu selaku pengawas mengecek kebersihan kelas. Kalau misalkan masih ada sampah di loker ataupun di bawah meja, diharapkan anak-anak diinstruksikan untuk membersihkan terlebih dahulu secara cepat, ya, dilatih kerjasamanya. Tapi kalau misalkan sudah bersih, monggo ujian bisa langsung dimulai. Dimulai dengan nanti pembagian soal, kemudian pembagian lembar jawaban, kemudian ketika soal dan lembar jawaban sudah terbagi, baru mendistribusikan berita acara. Masing-masing mapel atau masing-masing amplop itu berita acaranya ada 2. Okay. Kemudian selama ujian berlangsung, nanti pengawas kami harapkan bisa menjaga ketertiban dan ketenangan suasana sekitar ruang ujian. Jadi jangan sampai Bapak Ibu selaku pengawas malah membuat gaduh, ya. Artinya ya mungkin yang sudah pernah kita laksanakan itu seperti ngobrol dengan pengawas lain di luar ruangan, ataupun mungkin teleponan. Nah, kalau misalkan mendapatkan telepon atau mungkin HP-nya ya lebih baik di silent atau digetarkan gitu saja, sehingga nanti kalau ada panggilan telepon bisa dijawab di luar ruang ujian. Kemudian nanti kalau ada peserta yang melakukan kecurangan, ini bukan kekurangan ya, tapi kecurangan, pengawas bisa memberikan peringatan dan sanksi sesuai yang sudah diatur di tata tertib peserta. Kemudian 5 menit sebelum waktu ujian selesai, kami harapkan pengawas bisa memberi peringatan kepada peserta ujian bahwa waktunya tinggal 5 menit. Setelah waktu ujian selesai, pengawas mempersilakan peserta ujian untuk berhenti mengerjakan soal. Nanti ketika ada yang terlambat, ya dihentikan gitu saja, kemudian soalnya bisa diminta untuk diambil dan dikumpulkan. Kemudian nanti setelah selesai kegiatan, pengawas mengumpulkan hasil pekerjaan peserta ujian dengan tertib, dikembalikan semuanya draft ujian ke ruang sekretariat di meja pengawas seperti awal tadi. Jadi kalau sesi 1 nanti sebelum istirahat juga dikembalikan ke meja pengawas panjenengan, bisa ke sekretariat atau di meja pengawas panjenengan. Nanti panitia yang akan mengganti draft selanjutnya, yaitu untuk kegiatan ujian setelah jam istirahat. Baik itu untuk tata tertib pengawas. Gitu. Kemudian yang kedua, kita masuk ke tata tertib peserta. Untuk tertib peserta, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jadi peserta ini wajib ikut apel pukul 7 sampai 7.30. Jadi setiap harinya nanti peserta itu akan dicek kehadirannya. Ya. Jadi setengah jam ini cukup untuk mengecek kehadiran dari tingkat kelas 10 dan kelas 11. Nah, selama pengecekan ini kami harapkan Bapak Ibu pengawas itu sudah hadir dan sudah berada di ruang pengawas untuk mengecek kelengkapan soal ataupun draft kegiatan pengawasan. Kemudian setelah apel nanti peserta masuk menyiapkan ruangan masing-masing. Yang terlambat hadir hanya diperkenankan mengikuti ujian setelah mendapat izin dari ketua panitia tanpa diberikan perpanjangan waktu. Ya. Yang kedua, peserta wajib membawa nomor ujian yang sesuai. Jika tidak dapat menunjukkan nomor ujian dan tidak membawa, harus meminta surat izin masuk dan berlaku 1 kali perizinan. Sehingga besoknya atau ujian hari kedua, peserta jika tidak membawa nomor ujian lagi, maka tidak akan bisa mendapatkan surat izin masuk dan akan diberikan sanksi tahap yang kedua. Sanksinya apa? Nanti ada di bawah sini. Kemudian yang ketiga, wajib dikumpulkan di luar ruang barang seperti tas, buku, dan catatan dalam bentuk apapun. Nah, Bapak Ibu pengawas, ini untuk 5 ruang untuk persiapan ujian ini hari ini sudah kami sterilkan, jadi sudah tidak ada sampah. Kemudian ruangan juga sudah disapu, nomor bangku juga sudah dipasang. Semua informasi kegiatan ujian sudah dipasang di depan ruang masing-masing ruang ujian. Nah, misalkan hari Senin pagi, ketika terjadi mungkin ada sampah kecil ataupun ketidakrapihan di ruang ujian, monggo nanti panjenengan sikapi secara bijak, bisa diminta tolong ke anak-anak. Kemudian yang keempat, wajib membawa alat tulis sendiri berupa ballpoint, pensil, penghapus, atau tipik. Dengan harapan nanti anak-anak ketika ujian tidak ada namanya pinjam-meminjam, sehingga bisa membuat gaduh suasana di ruang ujian. Dan wajib mengenakan seragam sesuai ketentuan seragam sekolah dan lengkap.
Saya garis bawahi nggih. Ini harus lengkap. Nah, seragam sekolahnya bagaimana? Seperti apa yang sudah diinstruksikan Bapak Kepala Sekolah. Jadi, untuk PSAS semester genap ini, kita seragam ujian menggunakan ketentuan seragam sesuai hari-hari biasa. Jadi, Senin nanti menggunakan abu-abu putih lengkap berdasi, yang putra juga kopiah hiasan. Kemudian Selasa bisa menggunakan katalpak. Kemudian minggu depannya lagi untuk ujian hari ketiga hingga kelima, seragamnya juga sesuai. Dan yang keenam, wajib menempati kursi dan meja yang sudah ditentukan. Jadi tidak boleh pindah. Nah, ini untuk PSAS kali ini, untuk putri itu sudah kami jadikan satu titik. Sehingga kayak yang kelas 11 itu, semua anak putri itu berada di ruang 1. Kemudian untuk yang kelas 10, semua anak putri itu berada di ruang 3. Dan sebagian itu dari kelas 10 HBW berada di ruang 4, itu pun tempatnya nanti di depan. Jadi tidak di belakang. Jadi di depan, yang putra di belakang. Kemudian peserta wajib mengisi daftar hadir dengan menggunakan ballpoint. Kemudian mengisi identitas lembar jawaban secara lengkap dan benar, menulis jawaban di lembar jawaban yang sudah diberikan oleh pengawas, dan wajib berhenti mengerjakan soal setelah ada tanda berakhirnya waktu ujian selama 45 menit. Larangannya apa saja? Yang paling penting yang pertama ini, nanti peserta itu dilarang membawa HP ke sekolah, sehingga ketika nanti peserta didapati membawa HP atau bahkan menggunakan HP ketika ujian, panjenengan sita, kemudian itu berlaku klausul sanksi poin B1, HP nanti akan disita dan dikembalikan setelah PSAS selesai, yaitu tanggal 12 Juni 2025. Sedangkan panitia nanti tidak bertanggung jawab jika terjadi kerusakan selama masa penyitaan. Kembali ke larangan, gitu. Yang kedua, dilarang meninggalkan ruang tanpa izin dari pengawas dan dalam pengawasan dari pengawas ruang ujian. Yang meninggalkan ruangan setelah membaca soal dan tidak kembali lagi, sampai tanda selesai dibunyikan, maka dinyatakan selesai mengikuti ujian. 3. Dilarang bekerja sama dan menanyakan jawaban soal pada siapapun, dilarang memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal, dilarang memperlihatkan pekerjaan sendiri pada peserta lain atau melihat pekerjaan peserta lain. Poin 6-10 mungkin sebagian besar sering sudah kita tegur ataupun kita terapkan di kegiatan ujian. Oke. Kemudian sanksinya, poin B1 tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang poin kedua, sanksi selain pembawaan HP, nanti pertama, panitia, pengawas, maupun penanggung jawab kegiatan itu melakukan teguran kepada peserta didik tersebut yang melakukan pelanggaran. Contohnya yang seragam tidak sesuai, nomor ujian lupa membawa, kemudian datanya terlambat, tidak ikut apel, kemudian anak tersebut mungkin ujian belum selesai tapi keluar ruang kemudian tidak kembali lagi, nanti dilakukan teguran yang pertama. Nah, besoknya kalau misalkan diulangi lagi, baru dikasih peringatan dan wajib meminta surat keterangan atau surat izin kepada panitia. Atau ketika berada pada hari yang sama, tapi anak tersebut melakukan pelanggaran kedua kali, nanti wajib meminta surat izin masuk kepada panitia. Ketiga, ketika diulangi lagi pelanggaran tersebut yang ketiga kalinya, maka bisa jadi peserta didik tersebut tidak menyelesaikan ujian. Kemudian jadwal pengawas. Ini jadwal pengawasan sudah kami share di grup, nggih. Nanti misalkan kayak tadi ada beberapa guru yang ingin rolling jadwal, kami harapkan komunikasinya saja nanti dibangun dengan panitia biar tidak sampai miskomunikasi, nggih. Sehingga nanti panitia biar tidak bingung mencari pengawas ini kok tidak hadir, kok tidak konfirmasi, seperti itu. Kemudian jadwal peserta didik. Jadi kegiatan PSAS ini nanti kita laksanakan 5 hari. Hari Senin 2 Juni, Selasa 3 Juni, kemudian loncat minggu depannya lagi itu hari Senin 9 Juni, Selasa 10 Juni, dan Rabu 11 Juni. Nanti kelas 10 sama kelas 11 selesainya sama. Namun di hari keempat dan kelima, kelas 10 nanti ada 2 mapel, sedangkan kelas 11 ini hanya ada 1 mapel. Insya Allah tidak akan mengganggu mobilisasi ataupun kekondusifan kegiatan ujian. Karena nanti meskipun kelas 11 hari keempat dan kelima pulang lebih awal, tapi ruang kelas 11 ini akan berada di ruang 1 dan 2, itu di atas kantor. Sedangkan kelas 10 ini berada di bawah atau aula bawah, sehingga kemungkinan tidak akan mengganggu pelaksanaan ujian yang kelas 10. Untuk mapelnya sendiri, semua mapel kelas 10 dan 11 ini diujikan.
Kemudian yang kelima, denah lokasi ujian. Untuk denah lokasi ujian, ini saya sampaikan, ruang 1 ini berada di samping room meeting, jadi di lantai 2 di atas kantor, ruang 2 di samping ruang 1, atau sampingnya lab komputer baru. Kemudian ruang 3 itu yang saat ini ditempati kelas 10 TKJ, ruang 4 yang saat ini ditempati 10 TKR, dan ruang 5 itu ruang kelas atasnya dari kelas 10 TKJ. Kemudian untuk denah pembagian ruang ujian. Pembagian ruang ujian kami menerapkan seperti ini. Jadi depan meja pengawas nanti berada di pojok kiri ruangan, kemudian peserta nanti nomor urut 1 itu mulai dari dekat pintu. Kemudian nanti nomor urutnya zigzag 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke belakang, kemudian zigzag lagi sampai nomor urut peserta terakhir yang paling belakang. Sehingga ini untuk konsepnya masing-masing ruang ini ada 4 kolom ya, atau 5 kolom atau 5 banjar, kemudian belakangnya juga ada 5 baris. Untuk ruang 1 itu diisi 25 siswa kelas 11, ruang 2 diisi 25 siswa kelas 11, ruang 3 ini kelas 10 diisi semuanya ini anak putri ya, ruang 3 isinya 22, ini anak putri TKJ semua. Kemudian ruang 4 ini diisi 23 anak, ini 8 anak dari 10 APHP yang depan sini, sehingga nanti jangan sampai dipindah ini sudah disetting oleh panitia biar kelihatan baik. Kemudian nanti ruang 5 atas ini diisi 24 siswa, ini semuanya anak putra. Kemudian daftar nama peserta dan plottingnya. Daftar nama peserta ini jadi saya sampaikan ruang 1 dari 11 TKJ dan 11 APHP, kemudian ditambah anak putra dari 11 TKJ kurang lebih ada 7. Kemudian ruang 2 putra semua, ruang 3 putri semua, ruang 4 putrinya yang APHP, ruang 5 putra semua. Kemudian daftar mata pelajaran yang diujikan, tadi sudah kami sampaikan semua mata pelajaran diujikan, seperti itu. Kemudian saya lanjutkan slide-nya, poin-poin penting apa saja yang perlu diperhatikan ketika melaksanakan pengawasan. Jadi Bapak Ibu, yang pertama kami harapkan Bapak Ibu memastikan kartu ujian peserta membawa. Jika tidak membawa, sanksinya ataupun SOP-nya seperti tadi yang saya sampaikan. Dan yang kedua, kerapian dan kedisiplinan peserta didik harap selalu diingatkan. Ayo Bapak Ibu, kita selaku pengawas biar lebih kompeten lagi. Ada kekurangan atau mungkin ya ketidakcocokan sekecil apapun, kita mencoba menegur anak-anak. Ini demi kebaikan anak-anak, apalagi ini ibaratnya sumatif akhir tahun atau semester genap, dengan harapan nanti ada pleno ini untuk pertimbangan kenaikan kelas. Kemudian yang ketiga, estimasi waktu pelaksanaan ujian masing-masing mapel itu sama, 45 menit. Yang keempat, jika terlambat atau tidak membawa nomor atau salah seragam, diarahkan untuk meminta surat izin masuk ke ruang sekretariat kegiatan. 5. Kami harapkan tas dan barang yang tidak diperlukan wajib ditaruh di depan ruang ujian. Jangan sampai ada tas atau buku atau barang-barang lain, bahkan HP kecolongan, itu anak-anak atau peserta itu membawa hingga ke dalam ruang ujian. Nanti dari panitia akan melakukan tindakan secara tegas, dan itu sesuai SOP yang sudah dicantumkan di tata tertib peserta. Kemudian yang keenam, karena apel pagi peserta didik itu sudah berdoa di lapangan, kemudian juga nasionalismenya dibangun, kami harapkan Bapak Ibu selaku pengawas jangan menyuruh peserta didik untuk berdoa lagi di dalam ruang ujian. Ya, pagi. Kalau pulangnya monggo nanti bisa berdoa secara serentak di dalam ruangan sebelum pulang. Istirahatnya 15 menit. Sehingga Bapak Ibu nanti bisa di-setting, kami harapkan istirahatnya jangan melebihi 15 menit. Jadi kalau istirahat Bapak Ibu selaku pengawas lebih dari 15 menit, bisa jadi nanti ujian anak-anak juga molor.
Kemudian seperti yang sudah saya sampaikan tadi, nanti pengawas masuk ruang ujian itu 5 menit sebelum ujian dimulai. Jadi maksimal pukul 7.25. 7.30 tidak boleh. Kalau 7.15 sudah berkenan masuk ke ruang ujian, monggo bisa lebih bagus, sehingga bisa melihat kondisi kelas atau ruang ujian sudah rapi, sudah bersih atau belum. Yang perlu ditata apa, sekiranya Bapak Ibu selaku pengawas juga semangat mau membersihkan ruang ujian tanpa meminta tolong ke anak-anak, itu lebih bagus, nilai plus buat kita. Kemudian yang poin 9, nanti ujian susulan dilaksanakan serentak tanggal 12 Juni 2025, hari Kamis selama 1 hari. Dan hasil jawaban dari peserta yang susulan nanti langsung diberikan langsung ke Bapak Ibu Guru selaku guru mapel terkait, sehingga nanti jawaban tidak dikembalikan ke panitia. Ini evaluasi dari kegiatan PSTS terakhir kemarin bulan April, ketika jawaban anak-anak yang susulan itu dikembalikan ke panitia, maka nanti komunikasinya atau koreksinya itu agak sulit. Dan kami berharap Bapak Ibu selaku pengawas, mari sama-sama kita menjadi pengawas yang profesional. Contoh hal kecil yang mungkin ingin saya tekankan, ayolah anak-anak saja kita terapkan aturan yang ketat. Kita selaku pengawas masa mau melanggar aturan pengawas ataupun tata tertib pengawas yang sudah dibuat. Contoh kecil, misalkan anak-anak tidak boleh mengoperasikan handphone. Kami harapkan Bapak Ibu selaku pengawas nanti dalam ruangan juga jangan mengoperasikan handphone kecuali kondisi yang darurat, seperti misal ada kekurangan soal, atau mungkin ada anak yang sakit, atau mungkin ada izin-izin tertentu. Tapi jangan digunakan untuk bermain game sendiri atau untuk bermain media sosial yang itu mengganggu kegiatan pengawasan Bapak Ibu Guru semuanya. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, sehingga harapan kami, kita dan kita semuanya berdoa mudah-mudahan kegiatan PSAS semester genap diberikan kelancaran dan tidak ada kendala apapun. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Allahumma fiqh ila qamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.